Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitri Ramadhani dengan NPM 250402018 dari kelas 25A dari Universitas Aisyah Pringsewu jurusan Pendidikan Jasmani. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang arousal dari mata kuliah Psikologis Olahraga yang diampu oleh Bapak Jovana Renaldi Gumai, SPD, MPD. Ngomong-ngomong tentang arousal, sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu arousal? Jadi, arousal dalam psikologis olahraga itu merujuk pada aktivitas atau kesiapan seorang atlet baik secara fisiologis ataupun psikologis seorang atlet sebelum atau selama melakukan aktivitas olahraga. Pada umumnya, arousal itu memiliki hubungan antara dengan performa dan kecemasan. Di performa, arousal itu bisa disebut antara dengan gairah dan kinerja. Pola hubungan antara gairah dan performa pada umumnya tidak bersifat linear, yaitu bukan selalu tentang semakin tinggi arousal semakin baik performa, melainkan ada tingkat optimalnya. Sedangkan dengan kecemasan merupakan salah satu pemicu terjadinya arousal. Tapi di sisi lain, arousal yang terlalu tinggi itu dapat menyebabkan bertambahnya tingkat kecemasan seorang atlet. Sebagian kecemasan yang menyebabkan terjadinya arousal biasanya ada pada pertandingan pada atlet-atlet pemula. Sedangkan sebaliknya, arousal yang menyebabkan terjadinya kecemasan itu biasanya pada pertandingan atlet-atlet profesional. Nah, di arousal juga ada beberapa teori, antara lainnya teori inverted U yang ditemukan oleh Yerkes Dodson 1908 yang menyatakan bahwa hubungan antara arousal dengan performa itu berbentuk kurva U terbalik. Nah, di inverted U, kalau arousal yang terlalu rendah itu artinya kamu terlalu santai, berdampak pada performa yang rendah. Sedangkan kalau di sedang itu kesiagaan, motivasi, dan perhatian optimal serta performa bisa mencapai puncak. Sedangkan kalau arousalnya terlalu tinggi itu bisa menyebabkan tegang, cemas, dan gelisah yang bisa menyebabkan performa menurun. Nah, di teori lainnya itu ada teori drive. Teori drive itu menggambarkan antara arousal dengan performa itu sebagai garis linear yang positif, yang artinya semakin tinggi arousal, semakin tinggi juga performa asalkan respon gerak atau skill sudah kuat dan sudah terbiasa. Tapi, kalau pola geraknya masih lemah, arousal yang tinggi itu malah memperbesar kesalahan seorang atlet karena nggak mampu mengontrol rangsangan. Nah, beberapa teori lainnya yaitu ada teori Zone of Optimal Functioning, teori katastrofe, lalu teori multidimensional anxiety yang terdiri dari cognitive anxiety, somatic anxiety, dan self-confidence. Cognitive anxiety itu berhubungan dengan psikologis olahraga, contohnya kayak kekhawatiran takut gagal ataupun gelisah. Sedangkan kalau somatic anxiety itu berhubungan dengan fisiologis, seperti detak jantung yang terlalu cepat atau keringat berlebihan. Kalau self-confidence itu kepercayaan diri. Nah, di arousal itu ada pengukurannya juga loh antara fisiologis olahraga dan psikologis olahraga. Kalau di fisiologis itu bisa dilihat dari perubahan tubuh seorang atlet. Contohnya kayak detak jantung yang terlalu cepat, nafas yang lebih cepat, mudah berkeringat yang berlebihan, serta otot yang terasa tegang. Sedangkan psikologis itu bisa dilihat dari apa yang dirasakan atlet, seperti atlet merasa gugup ataupun bersemangat. Cara bicara itu terlihat tegang ataupun tenang, lalu disertai dengan ekspresi wajah dan gerakan tubuh. Di arousal itu ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif arousal yang terlalu rendah itu bisa menyebabkan kurangnya fokus, reaksi yang lambat, serta performa yang buruk. Sedangkan di arousal yang terlalu tinggi itu bisa menyebabkan munculnya kecemasan yang berlebihan, bisa menyebabkan mental blank loh atau kehilangan fokus, serta bisa penurunan performa. Dampak positif arousal dengan arousal dalam kondisi optimal itu dapat meningkatkan fokus, performa yang jauh lebih meningkat, serta respon yang lebih cepat, lalu kesiapan fisik dan mental. Lalu, di arousal itu ternyata ada teknik cara menurunkan dan cara meningkatkan arousal. Ada yang tahu nggak caranya? Sini aku kasih tahu. Teknik cara menurunkan arousal itu bisa menggunakan dengan pernapasan dalam atau deep breathing. Contohnya seperti tarik nafas menggunakan hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan dengan mulut. Disertai dengan visualisasi yang menenangkan, lalu relaksasi otot, dan self-talk yang positif.
Lalu, cara meningkatkan arousal itu bisa menggunakan self-talk atau contohnya seperti "Ayo semangat" dan "Saya siap", disertai dengan pemanasan intens, contohnya seperti lari-lari kecil, gerakan cepat, ataupun lompat, disertai dengan musik yang energik, lalu visualisasi yang energik juga, serta bisa ditambah dengan goal setting ataupun target, yaitu menetapkan tujuan sebelum bertanding. Nah, itu tadi adalah sedikit penjelasan arousal. Untuk teman-teman, semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!